1, 2, 3. Bangun! Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Nah, sekarang kita ada permainan. Permainannya itu kan kalian sudah dengar ya, kita tanya jawab, konsultasi, ada beberapa poin yang kita bahas kemarin. Poinnya, judulnya namanya apa? Apa aja yang kita sebagai anak SMA itu udah bisa gitu. Nah sekarang saya ambil satu topik atau satu tema ya. Ada juga itu tuh. Ya. Sekarang tugas apa? Tugas bahasa ya. Mengasih betul. Nah sekarang kalau bebas senyamannya, asalkan jangan berantakan dan dulu tawa-tawa misalnya. Terus mengizinkan kalian minum, makan lollipop, segini nggak apa-apa. Nah sekarang ini ada bola itu dioper bukan dilempar. Oke? Pertama. Ini kayak itu cuma ya ini bolanya dioper jangan dilempar. Kalau musiknya berhenti, berarti kalian yang kena itu harus menjawab pertanyaan dari peserta itu. Oke, maaf teman-teman tadi saya. Kita mulai ya sekarang ya. Oke, bismillah, kita mulai. Ini ke Alia. Datang. Ke situ apa sih? Dua. Oke. Nomor 2. Ini sampai lagunya harus sampai terus dong. Besar. Lagi. Sana dari Oke. Nah sekarang bisa kalian mau tanya apa yang sudah kamu ketahui tentang teman dekat kamu di kamar? pijat. Yang dia suka dan yang dia suka. Nah, ya kan saya saya ada teman kamar kan berenang nih, ada dua kali sudah sama saya nih berdua. Terus kalau tiga itu orangnya kalau dia lagi fokusnya pesertanya sedikit aja dia ngomong kayak gitu terus dia tuh nggak sadar kalau dia tuh marah tuh kalau tiga kan saya bangun tidur tidur tiga kayak gitu tapi ujung-ujungnya dia sedang kayak gitu. Kalau Rika tuh malam-malam dia suka banget cerita terus tuh kayak dia tuh selalu orang yang mukanya tidak bisa berdosa. Kalau dia lagi bete kelihatan banget bete, kalau dia lagi capek kelihatan banget capek, kalau dia lagi senang banget kelihatan mukanya, nggak bisa dia berbohong dari muka. Terus kalau Erika tuh dia banyak ngomong banget kayak dia tuh sering kayak ngomong ini padahal Erika tuh kadang kayak gitu juga kayak gitu lah. Terus Erika suka ngejek terus kayak dia jadi balik sama aku. Tapi dia itu dia tuh orangnya tuh kayak takut sama orang. Kalau misalnya ada orang salah ke dia tuh paling gak pengen kayak gimana ya, kayak gak pengen menyalahkan orang tuh padahal orang tuh emang salah gitu nah. Dia tuh kayak enakan gitu, soalnya dia tuh kadang kayak gitu juga. Iya. Oke. Dari yang misalnya tangkap ya, yang terjelasin itu ada kamusat di situ, ada personality individu, ada memang ekspresinya seseorang ya. Yang kadang kita tuh nggak bisa menunjukkan dia suka nggak suka gitu ya. Dia orangnya dan lain. Oke, good. Ya oke. Itu banyak pelajaran gitu sebenarnya. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Oke, 1, 2, 3. Itu tiga bang. Oh, lama-lamain mau sih raja Pertama. Oke. Lama dong. Baik, lagi ya. Oke, salah. Sebelum punya pertanyaan, kira-kira dari ini ya, dari yang disampaikan oleh El tadi ya, kira-kira mengenai ekspresi individu, bagaimana ekspresinya salah, ada nggak sih triknya
Salah secara individu, gimana caranya Salah menyampaikan emosi positif maupun negatifnya ke teman atau ke orang lain, supaya orang itu ngerti. Ini saya mau dengar ya dari Salah. Kamu jujur aja. Yes. Ya, jujur aja. Ya gimana? Ya gimana contohnya? Kemarin. Contohnya kemarin kan, terus di kamar. Nah ini sih melanggar. Jadi adik kelas datang ke kamar gitu banyak. Kayak dari lantai 3 datang ke kamar juga. Kelas 10. Iya kelas 10. Terus kayak banyak banget orangnya. Terus saya bilang ke dia saya agak kesal gitu. Nah terus saya keluar kan ke kamar mandi, bilang ke Amanda cuma Amanda aja yang kayak bisa negur gitu. Nah saya nggak bisa negur sama sekali gitu. Nah terus sudah selesai saya datang ke kamar lagi, terus Amanda datang ke kamar. Amandanya bilang kayak kenapa nih banyak banget orangnya, ngapain? Terus orang-orang ada kelas yang itu tuh sudah pada keluaran gitu. Jadi dari saya pribadi mungkin saya cuma bisa bilang ke orang yang dekat sama saya udah nyaman sama orangnya, saya bisa jujur kayak gitu. Kalau sama yang belum dekat terus ya apalagi beda angkatan ya saya nggak bisa. Ada gapnya gitu ya. Bisa langsung Gak ya. sopan Bisa. aja sih, soalnya kan saya sampai kumpul juga. Nah, sama aja Bang. Baik. Yang membantu Salah di saat itu siapa? Kenapa saya? Yang membantu Salah di saat itu untuk menyampaikan ke kelas. Amanda. Amanda ya. Apa kata Amanda itu? Amanda cuma datang kan. Kayak Banyak. saya merasa kayak di kamar itu yang bisa itu cuma Amanda gitu. Yang negur orang. Amanda dengan mukanya Iya. banyak kami kan. Iya. Guys ini tutup yang apa? Iya. Oke. Kayak gitu pijat kata dia Iya. datang. Saya Oke. minta tolong dia buat usir. Ya untuk kembali ya ke kamar. Oke, baik, thank you. Oke, nah kita lanjut lagi. Yang berdua boleh. Oke, yang berdua satunya maju ke depan, satunya mungkin maju ke depannya lagi nggak apa-apa. Kalau ke depan kalian bisa ini nggak apa-apa. Dua sih di sini. Ya. Ya. Baju. Kalian berdua kan bukan tadi kan terlambat. Ah? Harus tag kan? Apa? Tag. Tanya. Tag bocor. Oh. Oh, wow. Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Nah, Bukan yes. Apa kan kita lagi. Ini. Sampai gitu aja. Ya, jangan lupa guys. oke. Siapa? Masih mana? Alia ini paling panik. Mana aja sana bisa mandi. Bisa. Oke. Pertanyaan sebenarnya sekarang mana? Kan di dalam pelajaran kita kemarin itu ada itu belakangan yang ada poin, ada ability. Dia ability dan sebenarnya tahu mana yang lain dulu ya. Ya sebenarnya tahu bahwa mana itu kan dari mana lahir di Saudi ya. Ya, dari Saudi dan sekolah di sana sampai SMP ya. Nah, itu di sekolah Indonesia enggak? Ya. Oke, sekolah Indonesia. Tapi yang pastinya di luar sekolah kan pasti kamu kan bergaul dengan orang-orang lokal kan? Nah sekarang mana harus balik ke Indonesia? Makanya itu pasti akan beda. Nah, apa yang mana ada ability seperti apa? Ada seperti apa yang mana lakukan di Indonesia atau kamu teman-teman yang langsung ini orang Banjar gitu loh. Apa kita asal gitu loh. Ya, coba yang didengar ya. Sofi, jadi kan biar tuh gimana ya, kalau di sini kan orang kayak bisnis banget gitu kan. Itu salah satu perbedaan yang bisa ditangkap kalau kamu ke Arab nanti tuh. Kalau kamu pertemanan di sana, mereka nggak peduli kamu mau kamu bisnis, mau kamu buruk kata orang, mereka sibuk sama urusan mereka sendiri gitu. Nah jadi individualismenya di sana lebih tinggi daripada yang solidaritas kelompok gitu. Nah jadi pas dagang di sini kan otomatis ke bawah ya sedikit gitu. Nah itunya jadi lebih ini sih apa ya, maksudnya kan biasanya apalagi kita kan 24 jam sama teman gitu kan di kamar.
itu biasanya tuh apalagi ada yang cerita aku nggak suka sama ini, jadi bener kayak oh berarti dia tipe orang yang nggak bisa diginiin gitu kan, oh dia tipe orang, jadi kayak memahami dari cerita mereka sih kalau mana gitu. Oke. Apa kesulitan Manan ketika Manan harus kembali ke Indonesia untuk sekolah? Kesulitan Manan. Memahami bahasa ya. Oke, kan kamu nggak pakai bahasa Belanda ya di rumah? Enggak. Ya. Tapi kamu orang Belanda ya? Bisa gimana ya? Mana tuh paham bahasanya, cuma nggak bisa ngomongnya gitu. Paham oh gitu ngomong gini gitu nah. Tapi kalau ngomongnya jawabnya itu nggak paham, jadi dulu tuh kan apalagi mana SMP ini kan negeri ya, SMP negeri otomatis belajarnya tuh aku banget kan, jadi biasanya mana minta translate. Oke. Sebenarnya berharap kan kalian yang mendengarkan malah kalian dibujukin aduh. Oke, ya didengarkan maksudnya ya, didengarkan. Oke, sekarang gimana? Oke, saya mau tanya dari kalian yang apa ya, yang gimana game ya? Aku mau tanya perspektifnya teman-teman terhadap mana kira-kira menurut kalian yang melihat perjalanan Manan dari kelas 10 dulu sampai sekarang, kira-kira apa perkembangan yang sangat signifikan dari Manan ketika dia berpikir? Coba. Saya kayaknya di semua orang merasa itu. Pas Manan masuk, Perubahan yang positif yang pas Manan masuk, Manan tuh orangnya pendiam banget, kelihatan terus kayak dia tuh gak bisa serang sama kami gitu kan. Mereka tuh dia tuh gak bisa yang kalau misalnya kami nih lagi bersanda nyanyi nggak nyambung gitu tuh tiba-tiba kayak dia nyanyi juga cuman kayak beda gitu kan bahasanya saat terus sekarang dia tuh ternyata sebenarnya sama peliknya kayak kami, terus udah mulai bisa nyambung ngomongnya. Awalnya kan dia tuh kayak kami tuh kan mana nih itu kayak iya sekarang dia tuh lagi kayak gitu dia. Jadi dia lebih bisa berbaur sekarang. Coba Rika, apalagi Rika yang sekamar kayak gitu terus. Nah dulu tuh Manan itu beberapa bangsa dia tuh gitu dia ya. tuh yang apa kami nih sekamar sama dia 24 jam kami udah dipanggil ke PC gara-gara dia tidak betah dengan kami. Terus dari situ saya dan Desi mengajarkan dia bagaimana cara berpakaian. Itu kan kalau dulu tuh dia tuh benar-benar nih cuma pesan gini ya tuh. Terus kami ajarkan supaya sesuai yang di sini gitu kan. Walaupun mungkin emang bagusnya kayak mana itu lebih Islami gitu, tapi kayak ya sesuai di sini lah gitu. Terus kami ajarkan pakai stand. Dia ajarin makan mie. Enggak. Pokoknya dia sudah banyak bagus juga. Saya senang melihat dia sekarang karena dulu tuh benar apa yang dibilang Oja tuh dia tuh kalau misalnya dulu kayak dia segini gitu rasanya bisa dia sekarang tuh dia menyebalkan seperti teman-teman saya yang lain. Tapi kalau sebaik itu membahasakan bahasa Indonesia itu bukan berubah ya. Itu melihat mana tuh belum bisa menyesuaikan. Percaya deh, ketika mana balik ke Saudi, dia akan kembali ke adaptasi yang semula karena itu menandakan kalian cerdas, jadi kalian bisa beradaptasi. Jadi kalian meminta bukan orang lain minta kalian, tapi kalian harus berbaur dengan lingkungan. Itu menandakan kita pintar. Ya, jadi bukan hanya IQ tinggi, pintar matematika, bahasa Inggris dan lain-lain, bukan. Jadi banyak ya di kecerdasan. Oke, ada satu orang lagi yang atau mungkin dari mana sendiri, apa refleksinya, apakah apa yang Mana lihat dari perubahan diri Mana sendiri mungkin yang tidak diceritakan oleh teman-teman? Perubahan Ya, yang positif. Perubahan. Ya apa ya perubahan yang Manan lebih buka. Soalnya biasanya tuh Manan tuh apa ya lebih biasanya mendem gitu nah. Tapi kalau sekarang tuh Manan kalau nggak suka Manan gitu lebih mengekspresikan. Tapi kalau dulu tuh kalau nggak suka tuh Gimana? Ya makanya meledak dia langsung menangis. Meledak.
Dia bilang itu apa? Sebayu. Mana mau? Jadi ini ada yang dari Arab juga kan? Musim. Dia lahir di Arab juga. Dia kelas Itu besar di Arab. Iya kelas sampai kelas 8 kelas 8 dulu. Sama kayak kamu juga sama dong. Kelas 8 dulu dia. Cuman di saat musim kelas 8 kalau nggak salah ayahnya dia. Oh benar. Siapa? Oh ini. Kamu mana sih? Iya dia anak. Iya, kepikiran gini malah dong. Tuh kan dia lagi mulai setia Kalau sebelum bikin gini loh, bisa nggak sih mana kan Hussein itu kelas bikin podcast berbahasa Arab Amiah gitu loh atau Arabnya ya sekarang Benar. ya kan bisa kan jadi Sekolah kalau mana sih? Hah? Robani. Ya betul tuh dia sekolah SMP Indonesia Robani. dia sekolah Indonesia dia Di Robani anaknya. nah oke anyway cuman kalau orang yang bisa lihat ini mungkin behavior Bisa kayak gitu Bang. dan ya dijaga dikontrol ya. Kalian jaga perempuan yang boleh kayak gitu. Kalau sampai itu dulunya kalian tuh gini lah emosi kalian ya terus itu pas 10 menjelang kelas aku kelas 10 karena aku sekarang udah Kita hanya ada beberapa orang aja deh. Ya jadi itu wajar karena kan kalau nggak ada mereka juga nggak aneh. Saat itu gue nungguin jadi ini kan nggak apa-apa. Makanya kan tuh di awal-awal ketika dia reading introduction, Mr. Bayu membiarkan kalian bicara. Karena saya tahu kalian kan habis sarapan, energi kalian banyak, karbon banyak, ya kan? Jadi kalian mau meluahkan semua itu, tapi sambil kerja, ya kan? Nah, kerjakan saja nggak apa-apa. Nah, jadi saya belum coba untuk memahami kalian. Nah, terkadang misalnya juga meminta kalian paham dengan Mister bahwa suara yang Mister kan kecil nih kadang-kadang yang jadi saya juga jangan dilawan dengan suara kalian yang sekian puluh, yang 11 gitu. sorry sir. Iya, gitu ya. Jadi juga Saya boleh. yes. Ini benar ya. Tapi kita lanjut lagi, kita jalankan lagi bolanya. Oke, 1, 2, 3. Dari mana? Dari pizza. Oke. Jangan dilama-lamain Bang. Ke belakang. Dari mana ini anak? Mana? Dong yang mana? Jangan panik dong. Siapa? Eri. Nah, Erika. Nah, sekarang Erika balas dari ya. Kira-kira kamu melihat perkembangan positif dia dan itu sangat kamu syukuri gitu loh. Bersyukur banget dia tuh berubahnya gini loh positifnya gitu. Nah, kira-kira nggak boleh tahu ya, ini bukan no bilang session ya, ini kan awalnya. Ella tuh sehari-hari dulu itu orang yang easy going, Sar. Yes, Betul. Itu dari dulu sama orang yang paling bisa bergaul, yang paling nyaman sama orang lain tuh Ella. Sokap sih sebenarnya. Iya, Iya, awal-awal itu tapi aku tuh awal tuh saya jujur awal-awal tuh saking sok bisa orang itu kurang ajar menurut saya. Saya sama sini saya kurang ajar sini. Tapi lama-kelamaan dia berubah kalau misalnya saya betul Ella dan gitu. Kurang kok dia udah nggak sekarang yang dulunya gitu. Udah sekarang itu juga yang terlihat di awal. Memang dia orangnya suka dia orangnya. Jadi dia Erika orang pertama saya yang gara-gara hype kagak barengan terus Erika orang pertama yang Iya, saya pertama kali kenal sama dia. Iya. Dia supportive banget, saya langsung aja teman dia supportive. jalan Dia balik ke dia. Oke, siapa lagi? Ya kamu yang dari dia. Sokok. Terus Ella itu sekarang saya lebih bisa bergaya, saya. Lebih stylish, lebih modis. Sekarang kalau dulu tuh kan kayak jujur itu kalau kasarnya tuh dia tuh dulu tuh kayak turun-turun gitu. Kalau sekarang tuh dia bisa mungkin karena menyesuaikan sama keadaan di game sekarang lagi gimana, jadi dia bisa berbaur gitu, menyesuaikan. Apakah kamu terima itu? siapa ya?
bener. Apa? Jangan. Oke, thank you. Apakah ada tambahan? Jangan disakiti Jangan aku. kurang. Oke, kita lanjut lagi ya. Terakhir. Satu, dua, tiga. Lamain jadi keadaan ya. Lamain. Ini yang berdua itu teman lama mungkin. Cuma di tempat temannya itu ada setahun. Iya, ada Di tempat temannya itu ada setahun. Salah, dia tuh setelah saya di tempat hari biasa. Oke, Ada lihat. sekarang Ustaz Bayu mau kalian bertanya ke Rita mengenai hal-hal yang positif ya. Coba kalian katakan apa aja. Yang positif ya, jangan yang mendung gitu kan ya. Iya, silakan. Singgung banget tadi. Siapa yang pertama yang benar? Saya. Itu kamu punya di sini emang di sini enak daripada di luar. Enak, ini setahunan sudah terlalu. Enak kalau daripada pondok. Iya, Iya, kayak aku di sini daripada di Nah, sekolah. sudah apa ini? Kita dengarkan kata-kata. Mungkin kita di sini nggak merasakan kita tuh enak, tapi padahal itu enak banget. Jadi kita tuh sekolah sampai siang doang, kan orang tujuan full day. Apalagi di tempat saya kemarin kita masih tidak utang karena itu udah full day. Soalnya kita langsung tahfiz. Habis tahfiz itu sejam itu buat mandi, buat santai, 1 jam doang. Pernah di Saya pondok kemarin dulu. pernah ya? Iya di Jawa. Iya tradisional waktu yang satu. Kapan? Yang 3 bulan kemarin mereka hima, saya nggak ada. Dasar. Dia sengaja Terus habis maghrib itu nanti lanjut lagi. Benar-benar kita sholat aja tuh misalnya apa ya? Kita tuh nggak ada alasan. Jadi kalau misalnya udah murotal dari lantai 4 pun itu harus cepat-cepat turun. Murotal itu cuma 5 menit. Terus nanti dia apa ya? Ya Allah ya Rahman itu ya Allah ya Rahman ya itu artinya udah telat banget kita. Jadi kita harus makin cepat. Pokoknya jangan kayak yang kalian apa? Ya itu apa namanya? Ya itu terus di sana nggak dijagain sama nggak dijagain sama ustazah. Kalau di sini kan enak ya, ada ustazah kita kalau misalnya aku udah bilang kalau di sana tuh kita benar-benar harus menghormati ustazah. Jadi ustazah itu cuma di dalam kamar dan kita akan mengetuk pintu. Terus nanti kalau misalnya ini mungkin kalau misalnya ada kakak kelas itu, jadi dia kalau misalnya jalan nih kita merasa di situ misalnya kata-kata dari sini nih kita harus udah gitu. Jadi kita harus jalan pakai kaki sampai kita pergi, balik sini lagi baru kita boleh berdiri. kayak gitu. Terus ya harusnya gitu. Pondok. Ya, jadi saya kemarin itu kan saya nggak tahu. Jadi ustazahnya di situ saya datang kayak gini terus saya diikuti sama teman saya nggak boleh kayak gitu. Terus apa ya? Mereka tuh di sana tuh senioritasnya lebih tinggi ya kalau di Jawa menurut saya karena di Jawa Smart itu kan namanya pondok ya, jadi pasti banyak yang lesbi itu kan. Jadi jadi yang di sini masih boleh kan ada kakaan, di sana tuh dilarang keras pokoknya. Yang kayak ada kakaan itu sama karena dia ngomong sama kelas nggak boleh. Kalau lewat ini kita cuma boleh selimin angkatan. Kalau misalnya sama kakak kelas tuh kayak kurang gitu, nggak dianjurkan gitu, pikiran sokap pokoknya parah banget ini di sini. Berbeda ya? Iya, berbeda banget. Bukan parah sih, karena sana juga punya aturan. Iya, aturan. Bukan parah, tapi itu berbeda aja. Unik gitu. Jadi kita jadi diurusin sama kakak kelas 12. Oke. Jadi nanti mereka tuh kalau di sini kan nggak terlalu cerita, walaupun di sini juga nyebelin, tapi di sana tuh lebih nyebelin. Jadi kayak supaya berdiri, nanti berdiri. Aku sih kalau misalnya berdiri itu bahasa pokoknya. Nah, iya pokoknya. Setiap saat itu aku bicara sendirian, dia harus selalu berteriak dengan hal itu. Bayangin saya lagi homesicknya terus dia teriak kayak terus nanti duduk itu nih, duduk saat misalnya ada kegiatan habis gitu kan. Kita tuh habis sholat kayak gini, harus selalu kayak gini sampai akhir. Terus kita
kita ini juga kita misalnya kita mengerjaan segala macam itu kan juga harus kayak gitu. Saya ada terbiasa kan sila, saya terbiasa sila terus langsung dimarahin saya sama kawan. Terus safnya itu berangkatan misalnya di depan kita 19. Jadi nggak, walaupun itu saf itu kosong, nggak boleh dari belakang ini ke depan, paling belakang itu kelas 7. Jadi harus benar-benar kelas 12 baru dilanjut sama kelas 11. Oh, harus urutan dulu. Iya, harus urutan. Kalau misalnya nggak boleh melewatin. Oke, thank you. Thanks a lot ya for ya, coba yuk izin ngambil rekamannya ya. Thank you. Dari informasinya yang bisa dihormati supaya oke semuanya ya.